bahas soal Karate Kid Legend. Kali ini Karate Kid Legendnya sebenarnya sisinya sama ya ceritanya, cuma metodenya gini. Ini adalah seorang anak Tionghoa, anak dari Tiongkok, yang pindah ke yang namanya lingkungan baru di Amerika. Sebelumnya dia sangat aktif di kegiatan kungfu atau martial art dari China. Si kegiatannya di China ini ditentang oleh orang tuanya. Belakangan kita tahu bahwa ada alasannya orang tuanya menentang. Di tengah tentangan tersebut gitu ya, dia sebenarnya udah berkali-kali bilang kalau dia he loves all about martial art. Maksudnya kung fu is the blood of his heart. Nah, jadi si anak ini dilatih oleh Jackie Chan, sudah dilatih oleh Jackie Chan, sehingga dia harus pindah ke di tengah-tengah itu harus pindah ke Amerika. Ya lingkungan baru dong sebenarnya dong. Ada perjanjian yang dia buat, tidak boleh ada yang namanya pertengkaran. Belakangan kita tahu bahwa ternyata kakaknya kehilangan nyawa karena pertengkaran. Nah, si kakaknya Li Fong ini sebenarnya yang mengajarkan dia dan yang membuat dia jatuh cinta sama si namanya martial art. Nah, si gurunya ini atau sifunya ini yang diperankan oleh Jackie Chan di versi Karate Kid 2008 itu juga adalah guru kakaknya. Aku mengingatkan kakaknya ini mengingatkan aku sama karakter antagonis di Karate Kid 2010 atau 2008 sekitar itu. Nah, si Karate Kid ini juga menghadirkan versi lama dari Karate Kid, si anak ini yang sekarang lebih dikenal sebagai Cobra Kai. Nah, si versi lama ini di tahun 81 ini dengan versi 2010 ini tentu berbeda. Jadi ini tuh ibaratnya dia dilatih oleh dua sifu atau coach yang punya gaya martial art yang sangat berbeda. Yang pertama benar-benar karate, yang kedua karate dalam hal ini kungfu. Meregang kakaknya yang atlet martial art ini meregang nyawa karena ditusuk oleh lawannya yang tidak terima kekalahan dari kakaknya. Itu yang membuat si anak ini dilarang oleh ibunya untuk melakukan apa yang berhubungan sama martial art. Nah, si anak ini jatuh cinta kan sama martial art, tapi di New York dia tidak bisa melakukan itu. Dia istilahnya jauh lebih nurut lah sama orang tuanya, walaupun kayak dia kayak kehilangan nyawa ya. Walaupun begitu, dia karena dia diketahui sebagai orang Cina gitu ya, ada seorang penjual pizza yang secara tidak sengaja tahu bahwa dia jago bela diri, dan si pedagang pizza ini adalah mantan petinju. Dan mantan petinju itu menyuruh dia untuk melatih dia untuk kembali ke arena tinju. Tapi ternyata mantan petinju itu kalah, dan lumayan membantu dia. Maksudnya membantu dia ketika dia melatih si orang mantan petinju ini, lumayan membantu dia dalam hal ini. Dia kembali menemukan cintanya terhadap mixed martial art.
atau apapun yang berhubungan sama bela diri. Nah, karena kekalahan si orang itu ibaratnya karena dicurangi lah ya, si anak ini kayak menyimpan dendam, tapi di kala dendamnya dia pun merasa bahwa di sana bahwa ibunya ini benar, bahwa ibunya seharusnya mengikuti apa kata ibunya dan meninggalkan dunia mixed martial art. Tapi ada sisi dendam juga terhadap seorang anak yang istilahnya membuli dia karena dianggap merebut pacarnya. Nah, pacarnya ini adalah anak dari si tukang pizza yang dia latih. Nah, kakaknya si tukang pizza itu juga merupakan promotor dari lawannya si yang tukang pizza itu lawan di petinju amatir yang udah dilatih sama si anak itu. Nah, si anak itu ada sisi dendam di situ sehingga dia dengan sisi apa ya, pengen berhenti tapi ada sisi dendam gitu karena dicurangi, dan beberapa kali dia pun punya si dendam terhadap si yang pembuli dia itu. Nah, ketika Shifunya ini datang, Jackie Chan ini datang, Jackie Chan meyakinkan ibunya bahwa ini harus disalurkan tenaganya dia, bukan untuk aku tapi untuk dianya juga, untuk masa depannya. Contoh itu adalah supaya dia nggak dibully terus gitu misalnya gitu ya. Si Jackie Chan pun kembali melatih anak itu untuk mempersiapkan diri ke turnamen tersebut, tapi dia minta bantuan sama Karate Kid dengan sisi yang berbeda, benar-benar karate gitu ya, dari master yang versi 1982 itu. Nah, si dua master ini melatih dia agar bisa menang lah, dan agar bisa menembuskan kesalahan dia terhadap pacarnya ini, dan pacarnya ini pun mendukung. Pacarnya ini mendukung dia melawan mantannya. Nah, sebenarnya film ini mengambil sisi lain. Ya, kalau dulu Amerika yang ke China dan ingin sekali istilahnya menemukan lingkungan baru lah, berusaha untuk menemukan lingkungan baru dan belajar kungfu, dan akhirnya dia dibully dan berusaha untuk melawan versinya Jaden Smith ini. Tapi versi ini adalah dia sudah punya basic kungfu yang harus disalurkan. Kebetulan dia pindah ke satu tempat yang mengharuskan dia mengeluarkan jadi dirinya tersebut. Nah, itu bedanya Karate Kid dengan Karate Kid 2008, Karate Kid 2025 ini. Aku udah ngikutin project ini tuh dari 2 tahun yang lalu, dan at first sebenarnya waktu aku si trailernya agak kecewa karena kelihatan sekali bahwa si Li Fung ini sudah bisa defensif atau mempertahankan diri ketika dia punya lagi ada masalah gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya yang ini yang diangkat, cerita seperti ini yang diangkat, aku akan jauh lebih setuju
Kalau ada iPhone ini, ada pemeran iPhone ini yang dipilih. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, bye guys.